Selamat datang di sesi YEPS untuk decision modeling yang kedua. Jadi sebelumnya telah diisi decision model yang pertama untuk HTA sebagai introduction dari Mas Fikru, staf pengajar UGM, dan sekarang kita di sini bersama Pak Didik, merupakan staf pengajar dosen UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi beliau merupakan dosen senior ya Pak ya di bidang pharmacoeconomics. Nah, Kok senior? ya senior. Umuran kita Mbak Septi. Nah, untuk sesi ini kita akan coba sharing. Jadi kalau di YEPS itu lebih banyak sharingnya. Jadi kita belajar bareng-bareng untuk sama-sama belajar tentang the whole system untuk HTA gitu. Untuk decision modeling kedua, Pak Didik akan memaparkan teori-teori tentang modeling yang lebih dalam lagi dibanding decision modeling yang pertama. Jadi mungkin Pak Didik akan memaparkan tentang berbagai tipe modeling dan juga step by step-nya ya Pak ya. Bagaimana modeling evaluasi ekonomi atau misalnya farmakoekonomik itu dilakukan. Jadi dipersilakan Pak Didik untuk memaparkan materinya, dan jika nanti teman-teman ada yang ingin bertanya atau misalnya discuss, silakan raise hand atau oke juga untuk menulis pertanyaannya di chat. Oke, terima kasih. Dipersilakan Pak Didik. Baik, terima kasih Mbak Septi. Izin share screen ya. Oke. Ya, kita melanjutkan untuk modeling yang kedua. Ya, kalau kemarin saya diceritakan sudah ada decision tree. Jadi kalau merefresh sedikit ya, saya yakin kalau misalnya di negara barat ya, penggunaan modeling untuk pengambilan kebijakan untuk aktivitas HTA itu kan sudah sangat eksesif ya, bahkan eh, menjadi salah satu tool yang powerful begitu ketika untuk proses pengambilan kebijakan ya, terutama kalau kita bicara nice gitu yo, systematic review dan modeling itu mesti luar biasa penggunaannya. Hampir semua obat, hampir semua teknologi kesehatan mesti pakai modeling gitu, karena eh, apa namanya, adanya beberapa keterbatasan dari metode yang lain ya. Misalnya kalau kita hanya melakukan analisis farmakoekonomi atau HTA menggunakan eh, data uji klinis, keterbatasannya pastinya yaitu adalah apa namanya, time horizon yang pendek begitu, kemudian juga tidak berdasarkan real world data gitu, karena semuanya sesuai settingan kalau bahasa sekarang karena settingnya standar gitu, terlalu standar, terlalu terstandar, no, bukan terlalu standar. Nah, metode yang kedua kan biasanya ketika obat eh, sudah dipasarkan begitu, itu juga bisa kita melakukan pengambilan data ya untuk melakukan analisis farmakoekonomi dan HTA menggunakan bukti, menggunakan metode observational study seperti itu, mengambil data-data obat-obat yang sudah digunakan seperti itu juga memberikan nilai tambah daripada farmakoekonomi yang menggunakan uji klinik, karena time horizonnya lebih luas, lebih panjang, dan datanya lebih real world gitu ya, real world evidence seperti itu. Cuman karena variasi yang tinggi juga masih ada keterbatasan. Nah, oleh karena itu modeling ini gitu ya digunakan untuk mengkombinasikan itu semua. Ya, jadi data biasanya kalau di Indonesia ya, khususnya ya kalau kita bicara KPTK itu di guideline-nya meminta eh, ada modeling di situ. Nah, data-data yang diincorporate ke modelnya itu dari berbagai sumber ya. Misalnya data biaya dulu. Data biaya itu harapannya kalau bisa menggunakan data lokal seperti itu ya, pakai real world evidence. Kemudian data efektivitas kalau berdasarkan pengalaman, kalau bisa dua-duanya. Maksudnya dua-duanya itu pakai real world evidence juga. Iya, pakai
literatur juga iya, karena biasanya kalau kita bicara data efektivitas kan ngambilnya paling ideal kan menggunakan systematic review, kalau tidak ada ya pakai RCT seperti itu. Ya, jadi dari dua jenis data itu, data biaya, data efektivitas, kemudian ada kalau nanti model kita bicara probabilitas atau probabilitas transisi atau transition probabilities, itu kalau di Indonesia ya harapannya tetap pakai real world evidence ya, pakai settingan kita sendiri, pakai data-data pasien kita sendiri. Cuman memang fakta di lapangan kadang apa namanya, data misalnya insidensi begitu ya, insidensi nanti akan kita lihat di dalam model parameter mana yang pakai insidensi. Nah, data-data insidensi di Indonesia mungkin terbatas ya, karena apa namanya, ya keterbatasan pasien, jumlah pasien, keterbatasan eh, pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan seterusnya. Ya Mbak Septi, Mas Heri pengalaman ya, waktu dulu melakukan penelitian sebagai agen, ngambil datanya setengah mati gitu ya. Terus yang keempat mungkin data tadi kan data biaya, kemudian data apa tadi, efektivitas, kemudian data probabilitas atau transition probabilities, kemudian yang keempat data kualis ya, utility atau nanti jadi kualis, seperti itu idealnya kalau yang diminta juga pakai data lokal ya. Jadi sebagian besar sebetulnya di Indonesia itu mintanya sudah pakai data lokal begitu ya. Cuman memang karena adanya keterbatasan data sehingga kadang penggunaan data-data sekunder itu masih diperbolehkan ya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita di negara-negara maju ya, karena datanya sudah banyak sekali ya, problem apa namanya, sumber apa, studi-studinya tuh banyak sekali sehingga kita bisa mengambil data dari berbagai sumber. Nah, itu sekilas ya pendahuluan tentang modeling, bahwa apa namanya, dalam proses pengambilan keputusan karena adanya keterbatasan penggunaan uji klinis dan observational study untuk proses HTA, akhirnya modeling ini menjadi salah satu alternatif yang diharapkan me, apa ya, membantu untuk menyelamatkan decision maker untuk mengambil keputusan yang lebih akurat begitu ya. Karena begini ilustrasinya, kenapa kok model ini menjadi suatu metode yang apa namanya, suatu metode yang relatif bisa diterima gitu ya, karena pilihannya kan ada dua ya. Ketika misalnya ada obat baru nih, ada obat baru yang mana efeknya itu baru bisa dilihat misalnya 5 tahun ke depan gitu. Artinya ketika Jadi hanya mohon ada maaf data uji klinik, memotong. Ini memang slide-nya belum belum jalan ya, belum Pak? belum Oh, oke, belum belum siap, Pak. ya, Terima enggak apa-apa. kasih. Oh, Maaf, saya Pak. masih karena nanti apa namanya tadi, konsep-konsep mendalamnya, konsep-konsep background di modelingnya nanti apa, sambil studi kasus gitu ya. Jadi saya nggak menjelaskan detail teori di balik Markov modelnya soalnya gitu ya. Jadi misalnya ilustrasinya begitu, ada obat baru, efeknya baru kelihatan 5 tahun. Nah, pilihannya pemerintah misalnya, pemerintah itu mau ngambil keputusan sekarang atau 5 tahun lagi ketika sudah ada bukti ilmiahnya, ya kan? Nah, modeling itu membantu pemerintah untuk bisa mengambil keputusan saat ini dengan risiko kesalahan yang bisa dikuantifikasi. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, Markov model menjadi salah satu metode yang bisa digunakan karena dia mempunyai beberapa keuntungan daripada decision tree. Ya, kalau kemarin decision tree mungkin ada suatu kondisi, kemudian ada dua alternatif atau lebih, kemudian kita mengkuantifikasi outcome-nya. Ya, outcome-nya dikuantifikasi, diceritakan. Tapi biasanya kalau decision tree itu hanya apa ya, hanya bisa digunakan untuk kondisi-kondisi yang sifatnya akut gitu, yang short term gitu ya. Jadi satu kali perjalanan selesai ya pakai decision tree. Nah, cuman kayak misalnya penyakit apa ya, yang sifatnya degeneratif, penyakit yang kronis, sifatnya berulang begitu, itu tidak bisa atau ya bisa gitu ya, tapi tidak
tidak tidak nyaman begitu kalau kita pakai decision tree. Sebagai contoh, misalnya apa ya, hipertensi begitu ya. Hipertensi, misalnya dikasih pilihan terapi maintenance pakai yang satunya hipertensi awal, misalnya ya ada captopril, ada amlodipin misalnya gitu. Nah, luarannya kan terkontrol, tidak terkontrol misalnya begitu. Nah, nanti kan suatu saat dia yang tidak terkontrol dikasih obat lagi. Dikasih obat lagi, nanti terkontrol, tidak terkontrol lagi. Ya, yang tidak terkontrol dikasih obat lagi. Jadi ada siklus yang berulang, yang mana itu mungkin dalam dunia nyata itu bisa terjadi. Nah, itu tidak bisa digambarkan melalui decision tree. Nah, oleh karena itu solusinya nanti menggunakan Markov model ini. Kemudian kalau di decision tree, prognosis atau outcome itu kadang tidak bisa diakomodasi, maksudnya tidak bisa digambarkan secara ideal. Ya, meskipun di Markov juga kadang karena adanya beberapa kondisi, luaran itu tidak bisa digambarkan secara lengkap juga gitu. Tetapi di Markov penggunaan apa ya, dalam hal mengakomodasi adanya berbagai macam outcome itu masih bisa dimungkinkan ya, masih bisa dimungkinkan dan tidak mengganggu proses atau siklus yang terjadi di situ gitu. Ya, kemudian tadi ya, repeated event, jadi kejadian yang berulang seperti tadi ya, atau pasien hipertensi, atau jangan hipertensi lah, kalau yang kambuhan itu misalnya apa, pasien-pasien yang apa, kalau ya sama aja hipertensi, diabetes seperti itu ya, kadang kan terkontrol, kadang tidak terkontrol. Nah, itu kalau misalnya kejadiannya berulang itu mengakibatkan decision tree-nya menjadi apa, rimbun gitu ya. Ya, kemarin mungkin sudah diilustrasikan dengan decision tree yang sederhana saja, mungkin perhitungannya sudah jelimet begitu ya. Ada kemungkinan error di situ. Ya, mungkin oh ya betul nih, asma misalnya. Ya. Asma, kalau misalnya asma kadang kan berulang ya, berulang seperti itu. Nah, nanti kalau pakai decision tree nanti kejadiannya bisa apa ya? Bisa bercabang, misalnya pasien asma dikasih dua alternatif ya, salah satu cabang saja ketika dikasih obat mungkin sembuh atau terkontrol gitu ya, dan tidak terkontrol. Yang terkontrol nanti kan suatu saat juga bisa kambuh lagi gitu. Yang tidak terkontrol berarti harus ada obat lagi. Ya, yang terkontrol tadi suatu saat kalau kambuh, nah itu perlu obat lagi seperti itu. Nah, itu kondisi-kondisi yang berulang seperti itu menyebabkan percabangan yang terus-menerus sehingga nanti mengakibatkan model decision tree-nya jadi sulit untuk dikuantifikasi. Nah, oleh karena itu Markov model menjadi salah satu solusi ya, di mana Markov model ini merupakan model yang menggambarkan suatu proses yang stokastik. Stokastik itu artinya adanya kejadian yang bersifat random yang terjadi sepanjang waktu gitu. Ya, jadi misalnya nanti ilustrasinya di pasien adanya kejadian kanker payudara di populasi normal misalnya seperti itu. Ya, jadi dengan berjalannya waktu, beberapa orang, sekian proporsi dari orang itu bisa mengalami kanker payudara, tapi kita nggak tahu orang yang mana. Makanya kan yang mengalami kanker payudaranya kan random ya, acak seperti itu. Ya, jadi disitulah Markov nanti bisa menggambarkan seperti itu. Sebetulnya ada model lain ya yang saya nggak tahu di sini nanti ada limitation nggak, tapi coba saya sampaikan dulu. Cuman di Markov model ini dia sifatnya apa ya, eksklusif gitu. Eksklusif itu artinya dia tidak bisa mengakomodasi interaksi antar individu ya. Jadi kayak misalnya penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi itu kan ketika ada wabah itu kejadian penyakit itu dipengaruhi karena orang apa ya, jumlah pasien di populasi ya.
Tapi kalau Markov model ini tidak bisa menggambarkan itu, interaksi antar individunya tidak bisa digambarkan karena apa? Proses yang stokastiknya ini fix gitu, ya, tidak bisa naik, tidak bisa turun, ya. Nah, kalau model yang ingin apa ya, model yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan kondisi yang apa ya, kondisi yang mampu mengcapture adanya interaksi antar individu, itu model yang sifatnya dinamis gitu, atau namanya dynamic model gitu. Ya, jadi biasanya kalau gampangnya tuh kalau penyakit akut kita pakainya decision tree gitu. Kalau penyakit kronis ini jembatan keledihnya ya. Penyakit kronis kita pakai Markov model. Tapi kalau penyakit infeksi kita pakai dynamic model gitu. Ya meskipun ada jenis model-model yang lain, tetapi yang paling yang beberapa yang apa ya, user friendly gitu, yang familiar ya di antara modeler itu tiga itu. Ya, jadi tergantung penyakitnya. Jadi kalau teman-teman nanti punya penyakit yang ingin di HTA-kan begitu, baiknya pakai yang mana? Nah, coba dilihat perjalanan penyakitnya, termasuk penyakit yang akut, termasuk penyakit yang kronis, atau termasuk penyakit infeksi gitu. Ya nanti itu dulu untuk dasar di situ aja. Jadi kalau misalnya termasuk penyakit kronis atau penyakit degeneratif atau penyakit yang sifatnya berulang begitu, kita pakainya Markov model. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke komponen Markov modelnya ya. Di Markov model, kalau kemarin di decision tree juga ada kondisi atau states ya. Di Markov model juga ada ya, Markov state ya, atau kompartemen. Nah, ini ilustrasi untuk atau perjalanan penyakit pasien kanker payudara. Nah, dalam membuat Markov model itu sangat banyak apa ya, dipengaruhi oleh banyak hal ya. Bisa karena kalau misalnya kita mau kondisi ideal, misalnya yang sebelah kanan nih, kedua model ini adalah model Markov model yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan penyakit pasien kanker payudara. Di situ ada wanita sehat, ada wanita dengan kanker payudara, dan ada kondisi yang meninggal. Ya. Jadi ketika ada populasi yang masuk di wanita sehat, dengan berjalannya waktu nanti ada sebagian yang menderita kanker payudara, ada yang meninggal. Atau kalau kita pakai model yang kanan, dari wanita sehat ini bisa mengalami kanker payudara stadium 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan masing-masing ini bisa meninggal seperti itu. Bahkan bisa juga kalau deteksinya telat, ada panah yang dari wanita sehat mungkin langsung ke stadium 2, dari wanita sehat ke stadium 3, dari wanita sehat ke stadium 4, seperti itu. Ya. Jadi model Markov itu harapannya kita buat berdasarkan perjalanan penyakitnya. Ya, kuncinya di situ. Nah, kemudian PR selanjutnya adalah kompleksitasnya. Kompleksitasnya mau sederhana atau mau kompleks, itu tentu paling ideal ya semakin mendekati kenyataan semakin bagus gitu. Ya, tentunya kalau kita lihat sebetulnya antara yang kiri dengan yang kanan, ini untuk ilustrasi sederhana saja, tentu idealnya kita harus pilih yang kanan. Karena harapannya di situ kita bisa menggambarkan kondisi perjalanan penyakit secara lebih detail begitu. Ya, ketika itu lebih detail, tentunya harapannya model yang kita buat itu tentunya nanti ada apa ya? Tentunya lebih mendekati dengan kenyataan seperti itu. Ya, sebentar. Ya. Nah, terus kalau misalnya, cuman kadang gini, ada kendala ya. Kadang ketika kita membuat model, kadang kita mengalami kayak misalnya kita bikin model ya untuk di Indonesia, ngambil data dari Indonesia itu kan mungkin kita akan menemukan beberapa data yang tidak ada gitu ya. Nah, apa akibatnya kalau misalnya begini? Nah, ilustrasinya begini, semakin kompleks, semakin mendekati kenyataan, semakin banyak data yang harus kita cari. Kenapa? Karena setiap panah di dalam gambar ini itu menggambarkan satu data ya, menggambarkan satu jenis data yang harus kita miliki ya. Entah kita dapat data misalnya begini,
perjalanan dari seorang wanita yang sehat ke meninggal, ya, itu kan berarti kita harus cari data apa? Data berarti angka kejadian atau angka kematian populasi wanita sehat yang meninggal, ya, seperti itu. Cuman kalau di Markov model ada variabel waktunya. Nah, waktunya berapa? Misalnya setiap tahun, misalnya begitu. Nah, artinya kita untuk satu panah ini, untuk satu panah dari wanita sehat ke meninggal, kita butuh satu data, yaitu berapa sih proporsi orang yang meninggal, ya, dari suatu populasi wanita yang dia sifatnya sehat. Sehat dalam hal ini adalah tidak mengalami kanker payudara, ya, karena sifat Markov model itu eksklusif, ya. Jadi sehat itu tidak, kalau dia punya kanker hepar gimana? Ya nggak apa-apa, tetap masuk ke sini karena bukan di pasien kanker payudara begitu. Tapi pada prinsipnya wanita sehat ini adalah non kanker payudara begitu. Nah, tadi misalnya kita mencari angka kematian wanita sehat. Artinya kan kita harus dapatkan ya data itu. Entah kita ngambil survei sendiri misalnya, kita melakukan survei sendiri sehingga kita tahu misalnya dalam suatu kabupaten gitu ya, angka kematian per tahun dari wanita usia tertentu itu berapa. Nah, kita butuh data itu, ya. Bahkan di semua umur seperti itu. Nah, masalahnya kadang kalau kita mencari data ini satu persatu sendiri kan penelitiannya ya nggak akan selesai ya. Maksudnya mesti waktunya lama lama sekali. Nah, oleh karena itu Markov model itu eh, apa ya, menerima gitu, atau kita bisa menggunakan data sekunder. Artinya kayak misalnya wanita sehat. Nah, kan sudah dilakukan gitu ya survei mengenai jumlah wanita wanita sehat yang meninggal setiap tahunnya, ya. Bisa kita lihat di mana? Misalnya kita lihat di apa ya? Data demografi begitu. Ya, dana atau Riskesdas gitu kalau misalnya ada, ya, jumlah wanita sehat yang meninggal setiap tahunnya. Kalau misalnya udah ada itu, ya sudah, kita gunakan angka itu di sini kita, ya, itu untuk satu angka, untuk satu panah begitu, ya. Nah, artinya nanti panah yang lain juga kita harus cari, misalnya wanita sehat yang mengalami kanker payudara stadium 1, ya, berapa proporsinya, berapa probabilitasnya, ya, berapa eh, probabilitas dari wanita sehat yang didiagnosis stadium 1. Ya, ini kalau di Indonesia ya relatif sulit ya, karena eh, screening di Indonesia, screening kanker payudara kan belum terlalu tinggi ya. Mungkin terus data hasil publikasinya juga saya nggak tahu sudah ada atau belum begitu. Tetapi kalau kita mau mencari data itu sendiri, misalnya dari wanita sehat yang menjadi atau terdiagnosis mengalami kanker payudara, itu kita bisa cari sendiri. Misalnya apa ya? Kita ke rumah sakit yang ada pelayanan misalnya kemoterapinya, atau ada dokter KHOM-nya ya, konsultan hematologi onkologi medis, yang biasanya dia memberikan konsultasi ya untuk kemoterapi begitu. Nah, biasanya di situ kita bisa tuh mendapatkan pasien-pasien yang didiagnosis untuk stadium 1. Tapi sebenarnya saya pesimis kalau di Indonesia bisa dapat data pasien stadium 1, karena biasanya orang kalau kena kanker itu stadiumnya wis telat gitu ya. Biasanya kalau ada benjolan sedikit kan kadang diabaikan gitu. Baru periksa kalau benar-benar sudah mengganggu. Ya, tapi ini untuk ilustrasi bahwa kalau kita mau cari data itu nggak masalah, itu bisa. Ya, kita bisa datang ke rumah sakit yang ada pelayanan kemoterapinya seperti itu, atau ke apa ya, misalnya ke, kalau pelayanan sadanis itu di mana? Biasanya di tempat-tempat seperti itu biasanya mereka justru bisa dapat nih stadium 1-nya. Nah, tinggal dihitung saja dalam 1 tahun dari populasi yang screening berapa yang positif gitu. Nah, itu kita bisa nanti menghitung eh, berapa sih probabilitas orang pindah dari wanita sehat ke wanita dengan kanker payudara stadium 1 setiap tahunnya. Jangan lupa variabel waktunya. Bisa setiap setahun, setiap 1 bulan, setiap, terserah. Dan nanti tinggal siklusnya yang kita mau gunakan yang mana, kan begitu. Ya, jadi bisa kita bayangkan ya bahwa ketika kita membuat suatu Markov model yang mendekati kenyataan, konsekuensinya adalah kita butuh data yang cukup banyak begitu. Ya. Nah,
Oleh karena itu, ya tetap kita idealnya harusnya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat model yang lebih sederhana yang sebelah kiri. Tapi sebelum membahas hal itu, saya ingin menjelaskan lebih detail tadi. Kalau tadi kan kita melakukan pengambilan data secara primer ya, tetapi kalau misalnya nih dari publikasi dimanapun gitu ya, misalnya dari luar negeri bahkan ya, yang ada transition probabilitas atau bahkan ada insidensi ya, insidensi pasien mengalami kanker stadium 1 itu kita bisa saja gunakan untuk panah yang ini gitu. Ya. Jadi pilihannya sumber datanya itu bisa pakai sumber data primer atau pakai data sekunder seperti itu. Nah, apa namanya? Oh, oke. Nah, ketika kita membuat model, kesannya gitu ya, kesannya modeler itu nyomot gitu ya, ngambil data dari sana sini kemudian digabung jadi satu begitu ya, digabung menjadi satu. Itu betul gitu ya, kita tidak menafikan itu, memang kondisinya seperti itu gitu ya. Tapi modeler itu kan tidak sembrono, artinya apa, ketika kita memasukkan berbagai macam data itu, ada sebetulnya proses sebelum kita melakukan perhitungan ICER dan seterusnya, itu ada yang namanya kalibrasi ya Mbak Septi ya. Jadi kalau misalnya setelah dibuat modelnya sudah selesai, kemudian digambarkan insiden perjalanan penyakitnya gitu, itu biasanya sebelum kita masukkan data biaya, data utility, efektivitas, itu kita harus melakukan kalibrasi dulu ya, mengkalibrasi dengan data lokal gitu, kondisi Indonesia misalnya, dengan misalnya gini, menggambarkan, saya nggak ada ilustrasi gambarnya kebetulan. Misalnya kita menggambarkan perjalanan penyakit selama 1 tahun kanker payudara misalnya, ya, misalnya dari selama 10 tahun misalnya, 10 tahun perjalanan penyakit. Kalau dari hasil model, jumlah pasiennya setiap tahunnya berapa? Dibandingkan dengan kalau dari data real, jumlah pasiennya per tahunnya gimana. Nah, itu kemudian nanti akan kita ada proses adjust ya, adjustment ya. Di adjust seperti itu, dikalibrasi dengan data lokal. Nah, otomatis nanti data-data yang kita masukkan di panah-panah tadi gitu ya, sederhananya seperti itu akan mengalami sedikit perubahan untuk bisa menyesuaikan dengan hasil, agar hasil model kita itu mendekati kenyataan gitu ya. Jadi tadi sumber datanya kalau bisa real world evidence, dan hasil atau hasil penggambaran perubahan Markov modelnya atau perubahan populasinya itu juga harus kita sesuaikan dengan kondisi real seperti itu ya. Jadi seperti itu. Artinya begini, oke, ada statement bahwa semua model itu salah ya, all model are wrong gitu ya. Cuman model ini diperlukan gitu, kadang bermanfaat. Kenapa? Itu tadi, ketika kita lakukan dengan hati-hati, disesuaikan dengan kondisi nyata, kenyataan, itu nanti insya Allah hasil yang kita hasilkan ya, hasil penelitian, nilai ICER-nya, nilai analisis sensitivitasnya itu bisa kita gunakan lah untuk apa? Intinya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan begitu. Ya. Jadi begitu. Ini ilustrasi tentang bagaimana suatu model yang kompleks dengan konsekuensinya ya, itu diperlukan. Cuman kalau misalnya memang datanya tidak ada, ya misalnya memang datanya ketika dicari itu memang benar-benar tidak ada gitu ya. Karena kalau misalnya kita paksakan menggunakan model yang sebelah kanan, model kita nggak bisa jalan gitu. Maksudnya kita nggak bisa menganalisis, akibatnya ya otomatis kita harus membuat model yang lebih sederhana gitu ya. Ya, tapi jangan apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh gampang ke gitu. Ya, jangan menggampangkan suatu model. Kita harus hati-hati ketika membuat model ya. Tentu gold standarnya kita buat seideal mungkin, tetapi kalau misalnya itu memang menyulitkan, tidak memungkinkan, ya sudah, jangan di apa namanya,
Jangan dipaksakan daripada nanti studinya tidak selesai, kan seperti itu. Ya. Kemudian komponen yang kedua ya tadi selain apa namanya, selain kompartemen ya, selain kompartemen yang apa namanya, selain kompartemen yang memang diperlukan dalam menggambarkan suatu model, yang kedua adalah transition probabilistik gitu ya, probabilitas transisi, yang mana probabilitas transisi ini diperlukan untuk tadi menggambarkan seberapa besar perpindahan suatu populasi, suatu kohort gitu ya, dari suatu kompartemen ke kompartemen yang lain ya. Nah, ini didapat dari data apa? Biasanya kita apa namanya? Kita ambil dari data insidensi ya, atau kasus baru seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita kembali ke sini ya, perubahan dari wanita sehat ke wanita dengan kanker payudara stadium 1 ini berarti kan sebelumnya dia sehat. Dia baru saja terdiagnosis menderita kanker payudara stadium 1 begitu. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita kalau mau menghitung transition probabilistik itu kita harus menggunakan data-data insidensi, bukan data-data prevalensi ya, harus hati-hati. Itu. Jadi ada variabel waktunya di situ. Nah, ini kemudian ada ilustrasinya begitu ya, untuk kita mensimulasikan ya, misalnya pada suatu populasi, jadi kita buat model yang sederhana dulu. Pada suatu populasi, kelompok wanita sehat mempunyai resiko untuk menderita kanker payudara. Jadi ini soal ceritanya ya. Dan atau meninggal karena penyebab alami setiap tahunnya. Selain itu, seorang pasien kanker payudara mempunyai resiko kematian yang disebabkan oleh penyakit kanker payudara itu sendiri dan juga oleh penyebab lainnya. Jadi begini, kayak tadi ilustrasinya ini menggambarkan yang model yang sebelah kiri karena untuk pengenalan dulu ya. Jadi wanita sehat itu setiap tahunnya bisa meninggal ya karena natural cause. Nah, itu panah yang mana? Itu panah yang ini. Kemudian wanita sehat itu setiap tahunnya bisa mengalami kanker payudara. Nah, wanita dengan kanker payudara ini bisa meninggal karena kankernya dan juga karena natural cause juga gitu. Ya. Model ini sangat sederhana karena apa? Harusnya bisa lebih kompleks seperti ini. Bahkan ini pun masih relatif lebih kompleks. Karena apa? Karena harusnya kalau pasien kanker payudara biasanya di terapi ya ada kondisi yang namanya remisi ya. Nah, remisi nggak ada di sini gitu. Nah, ini untuk penyederhanaan saja begitu. Ya. Kemudian kemudian kita akan butuh data-datanya. Ya, kebetulan datanya sudah disediakan, tetapi kalau kita melakukan penelitian sendiri, biasanya data ini harus kita cari dari literatur primer minimal. Ya, syukur-syukur dari data real world data tadi, ngambil data langsung ke rumah sakit, atau ngambil data langsung ke populasi, atau ngambil data langsung ke ya sumber-sumber data lain yang memang bisa kita gunakan. Nah, kalaupun tidak, kita bisa menggunakan hasil penelitian orang lain seperti itu. Nah, di populasi tersebut, angka kejadian baru, ya, incident rate dan angka kematian yang disebabkan oleh kanker dan kematian normal. Jadi nomor 2 ini kematiannya sudah kombinasi ya, disebabkan oleh kanker dan kematian normal. Tahunan, setiap tahunnya ya. Untuk wanita dengan usia 50 hingga 74 tahun adalah masing-masing itu. Jadi angka kejadian barunya adalah 0,00128 per 100.000 penduduk. Nah, itu untuk ilustrasi sederhana aja ya. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 128 per 100.000 penduduk. Ya, misalnya seperti itu. Angka kejadian kanker payudaranya. Ya, jadi setiap tahun dari 100.000 penduduk ada 128 orang yang mengalami atau orang yang terdiagnosis menderita kanker payudara dalam kasus ini. Ya. Nah, setiap tahunnya dari 100.000 penduduk itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1940 ya
kalau ada 100.000 pasien kanker serviks, kanker payudara, itu yang meninggal setiap tahunnya sebanyak 1.940 orang pasien. Gitu ya, itu untuk datanya. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini, jadi kejadian kanker payudaranya tadi adalah 0,00128 yang ini ya. 0,00128 ini adalah angka kejadian baru, artinya orang yang sehat yang berpindah menjadi kanker payudara itu sebanyak itu 128 per 100.000 penduduk. Nah, kalau misalnya kematian pada kompartemen kanker payudara itu sebesar 0,0194. Ya, jadi sebesar ini dalam 100.000 penduduk. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Angka kematian normal dari wanita ya dari populasi tersebut adalah 0,0188 per 100.000 penduduk. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1.880 orang per 100.000 penduduk. Jadi orang sehat yang meninggal karena sebab alami itu sebanyak 1.880 per 100.000 penduduk. Nah, sebetulnya dalam menghitung transition probabilities itu ada rumusnya. Nanti mungkin saya bisa susulkan di belakang ya. Saya nggak masukin di sini kebetulan. Ya, jadi dari kita insiden rate kita harus rubah dulu menjadi rate dulu, dari rate baru jadi nanti transition probabilities ya, tergantung siklusnya ya. Itu nanti saya coba ilustrasikan di belakang, nanti ada. Bisa saya tambahkan kalau waktunya masih cukup ya. Nah, kemudian kita akan diminta untuk membuat Markov model menggunakan time horizon selama atau durasi evaluasinya itu selama 25 tahun. Dan menggunakan asumsi bahwa seorang pasien kanker payudara yang baru terdiagnosis itu asumsinya, maksudnya sebenarnya ini karena untuk latihan aja ya, pakai asumsi datanya $5.000 misalnya. Karena misalnya 5 pasien yang sudah terdiagnosis berarti kan dia harus di kemo, harus di pembedahan, harus di radioterapi, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, itu kalau di total-total ternyata per pasiennya kalau di rata-rata mungkin sekitar 5.000 dalam kasus ini, dalam cerita ini. Ya, kalau dalam dunia nyatanya ya mesti enggak segitu gitu. Ya. Jadi ini data biayanya segitu, biayanya sebesar $5.000. Kemudian nilai kualis itu quality adjusted life years ya, mungkin sudah di luar kepala loh teman-teman semua. Itu kualitas hidup yang disetahunkan begitu ya. Jadi kalau kualitas hidup seseorang dalam setahun itu kalau sehat paripurna ya 1, kalau meninggal ya 0. Kalau kondisi sakit ya di antara itu ya. Dalam cerita ini kalau kanker payudara kualisnya berapa? Kualisnya adalah 0,65 begitu. Nah, kalau misalnya dalam analis farmakoekonomi kita akan diminta untuk menghitung incremental cost effectiveness ratio ya. Sebelumnya mesti sudah disampaikan ya. Tentang apa? Kita mau mengevaluasi teknologi kesehatannya apa ya. Dalam HTA kan mesti harus ada teknologi kesehatan yang akan kita evaluasi kan. Nah, dalam hal ini yang kita mau evaluasi, yang kita mau HTA-kan itu adalah teknologi mamografi misalnya gitu. Ya, mamografi ini dipercaya dia bisa menurunkan kejadian kanker sebanyak 20% ya kalau kita digunakan. Nah, cuman mamografi ini harus dilakukan terhadap seluruh populasi sehat setiap tahunnya. Baru dia bisa menurunkan kejadian kanker payudaranya 20%. Sebenarnya nggak banyak ya, cuman 20% gitu. Yang kena kanker cuman ya masih 80% begitu. Nah, kemudian biaya untuk satu orang sehat yang di screening menggunakan mamografi ini adalah biayanya $7. Ya. Nah, sebelum kita membuat, saya ingin memberikan ilustrasi ya seberapa tentang gini. Saya ingin teman-teman bisa membayangkan apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat model Markov gitu. Ya kan? Begini. Pertama kita harus membuat
gambarnya tadi, kompartemen tadi. Best practice-nya itu dalam membuat kompartemen, kembali ke sini dulu, mohon maaf ya. Kembali ke sini, ke kompartemen ini, best practice-nya ketika kita membuat perjalanan penyakit ini, itu idealnya kita divalidasi atau disetujui ya oleh klinisi begitu. Ya. Jadi ketika membuat model sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, saya sarankan itu berkonsul kepada klinisi ahli di dokter yang memang memegang pasien-pasien yang akan kita teliti. Ya kayak di KPTK, kalau kita di Indonesia di KPTK itu ada apa, panel ahli ya kalau nggak salah namanya ya. Nah panel ahli itu isinya ya dokter-dokter yang memang berkaitan dengan, atau himpunan dokter yang berkaitan dengan pasien yang mana teknologinya akan kita teliti gitu. Teknologi kesehatannya akan kita teliti, kita HTK-akan. Ya. Seperti dulu waktu kami mengerjakan fibrinolisis ya atau plase streptokinase, panel ahlinya ya Perki gitu. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah gitu. Kemudian kalau kemarin ini yang terakhir pasien kanker serviks ya, untuk HPV DNA screening yang HTA sekarang, panel ahlinya ya dari HOGI, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia gitu ya. Jadi dalam membuat model akan jauh lebih powerful kalau misalnya kita di backup oleh klinisi yang memang tahu gitu perjalanan penyakitnya seperti apa. Nah, kemudian itu dari bikin modelnya. Kemudian dari situ kita lihat nih datanya, ya kan? Datanya tadi incident rate ya. Sama ya seperti yang saya jelaskan tadi, incident rate, kemudian angka kematian, itu kan kita harus cari. Kita harus cari ke mana? Kalau dulu ya, kalau waktu dulu saya membuat model pertama kali, saya pakai datanya sekunder semua gitu, bahkan tersier gitu ya. Ya. Artinya saya membuat model untuk kanker serviks waktu itu menggunakan data yang menggunakan data dari hasil penelitian orang lain gitu. Ya. Penelitian di Indonesia, penelitian di luar negeri seperti itu. Yaitu tadi memang kesannya comot sana comot sini digabung jadi satu tadi itu. Jadi kita prakteknya ya seperti itu gitu. Ya, artinya kita harus mencari itu. Kemudian ini menentukan time horizon selama 25 tahun. Nah, time horizon yang kita pilih atau durasi follow up dari efek teknologi kesehatan yang kita teliti itu juga harus berdasarkan pertimbangan tertentu ya. Misalnya kalau akut ya mungkin time horizonnya karena decision tree ya biasanya ya pendek, 1 kali siklus gitu. Tapi kalau misalnya kanker serviks gitu ya, kalau penelitian saya tentang vaksinasi kan diberikan pada anak sebelum aktif secara seksual ya. Nah itu berarti saya harus mulai bikin modelnya anak usia standarnya kan 12 tahun waktu itu ya. Kalau di Indonesia diberikan kepada anak umur 11 dan 12 ya, kelas 5 dan kelas 6 itu ya. Maka model waktu itu saya bikin dari mulainya tahun 2000, populasinya berumur 12 tahun. Nah, kemudian time horizonnya berapa lama? Ya kita lihat efek dari vaksin itu kira-kira mau berapa lama. Oh, asumsinya mungkin lifetime misalnya. Oh, berarti sampai usia harapan hidup. Biasanya modeler itu kadang cari gampangnya udahlah sampai 100 tahun gitu umur orang gitu. Tapi kalau mau lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya misalnya pakai usia harapan hidup gitu. Ya kalau di Indonesia kan kita umurnya misalnya 71, ya sudah kita pakai siklus misalnya 71 atau 70 atau seperti itu. Atau 75 ya silahkan gitu. Ya. Ya, kenapa kok terkesan bebas gitu. Angka ininya 71 kok kita pakainya 70 boleh, 71 boleh, 75 boleh, karena nanti ketika kita membandingkan skenario ya, kita kan akan membuat skenario perjalanan penyakit nih. Nah, kalau kita membandingkan skenario yang dalam hal ini tidak pakai mamografi
dibandingkan dengan populasi atau skenario yang ada mamografi, selama itu time horizonnya sama, ya sebetulnya itu nggak akan menjadi begitu masalah gitu ya. Ya, dalam sisi perhitungan matematikanya nggak masalah karena pembaginya nanti sama, jumlah populasi, jumlah tahunnya itu sama. Ya, jadi fleksibel seperti itu. Nah, enaknya jadi apa? Memang kadang dibantahnya yo gampang gitu ya. Cuman kita juga harus kuat argumennya. Kenapanya itu kita harus justifikasinya harus kuat. Jadi tidak asal juga, gitu ya. Kemudian kita harus nyari data biaya. Nah, data biaya ini kalau di Indonesia tadi saya sampaikan idealnya pakai data lokal karena nggak hanya di Indonesia ya. Kalau data biaya itu kan kita nggak bisa mengimpor data biaya dari negara lain, itu sangat dihindari, ya, sangat dihindari. Kenapa? Eh, Bolongnya banyak gitu. Ya, jangankan kita pakai data studi biaya di Singapura, jelas GDP-nya jauh ya, kondisi apa namanya, kondisinya jauh beda. Jangan kita ngambil yang mana yang mirip-mirip. Kalau Indonesia tuh mirip-miripnya mungkin sama mana? Mau bilang Malaysia, mereka lebih tinggi ya GDP-nya ya. Nggak tahu sekarang nih. Mungkin Vietnam. Vietnam. Kalau kalau Filipina kita lebih tinggi ya. Filipina. Misalnya kita mau bandingin sama Vietnam aja. Belum tentu data biaya yang ada di Vietnam itu bisa dengan mudah kita konversi ke dalam mata uang rupiah. Ya, kenapa? Nilai uang yang dihasilkan dari studi di Vietnam itu sudah dipengaruhi budaya, ya kan? Sistem pelayanan kesehatan, ya budaya kultur ya, budaya kemudian ya banyak hal dari uangnya itu sendiri, ya. Jadi sistem pelayanan kesehatan dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita mengimpor data biaya dari negara lain, dari tempat lain, itu akan banyak sekali celahnya. Ya, oleh karena itu dalam hal biaya kita sebisa mungkin menggunakan data lokal seperti itu. Ya, lebih baik data lokal yang apa titiknya sedikit, maksudnya titik pengambilan datanya sedikit daripada kita ngambil dari negara lain seperti itu. Oke. Kemudian apa? Data lagi yang lain adalah data kualis gitu. Data utility kita bisa pakai EQ5D ya dengan penyesuaian. Kalau kita mau bikin kualis ya kita hitung life year gain-nya, ya life year-nya. Ya, seperti itu kita bisa mendapatkan data kualis seperti itu. Ini juga kalau bisa pakai data lokal, tapi kalaupun tidak, kualis ini kalau saya sih masih acceptable lah pakai data dari tempat lain karena beberapa kalau penyakit yang memang tidak dipengaruhi ras kita bisa menggunakan. Tapi kalau penyakit-penyakit yang dipengaruhi ras, ya misalnya Kaukasia, Melanesia, kemudian apa? Ya berbagai macam beda ras, beda outcome. Nah, itu kita nggak bisa pakai data kualis yang dari tempat lain seperti itu. Kemudian apalagi? Oh, efektivitas nih, efektivitas mamografi. Ini kita peroleh biasanya kan dari uji klinik. Ya, gold standarnya dari uji klinik. Ya, tapi kalau di Indonesia biasanya juga diminta juga data lokalnya kayak gimana. Ya, biasanya dikombin. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dua-duanya dilakukan kan jadi semakin banyak kita melakukan analisisnya dengan berbagai macam variasi data, itu kita ya kalau hasilnya sama sih kita jadi lebih kuat. Tapi kalau hasilnya berlawanan kita jadi lebih pusing gitu ya. Jadi misalnya pakai data luar negeri cost efektif, pakai data lokal tidak cost efektif. Wah, itu pusing. Gitu. Itu mempertahankannya susah nanti ketika diskusi. Cuman beruntungnya kalau kita pakai data luar negeri cost efektif, pakai data lokal sama-sama cost efektif, wah itu udah nyicil ayam gitu. Sudah nyicil tenang gitu ketika mau presentasi atau ketika mau disubmit gitu. Ya. Nah, biasanya kalau efektivitas itu biasanya dari uji klinis ya, misalnya obat, vaksin, apapun itu biasanya kita pakai uji klinik. Ya, kalau obatnya sudah beredar di Indonesia sudah beredar ya nanti bisa pakai data yang di lokal. Kemudian biaya
screening. Nah, ini saya mengilustrasikan kalau biaya teknologi kesehatannya. Kalau teman-teman nanti bekerja di industri begitu ya, ini analisis menggunakan modeling ini bisa sebagai tools untuk pricing juga gitu, menentukan sebetulnya kita mau jual berapa sih gitu ya. Nah, ini bocoran juga kalau misalnya kerja di industri, kemudian pengen tahu produk dari pabrik itu mau dijual berapa, lakukan analisis HTA, lakukan farmakoekonomi seperti ini, kemudian ketemu kan misalnya nanti suatu saat kalau Indonesia sudah ada WTP, disetting aja ICER-nya agar sampai WTP itu ketemu harganya kita berapa gitu. Ya, bisa kan seperti itu ya, nanti itu bisa dilakukan. Artinya biaya untuk teknologi kesehatan itu bisa kita sesuaikan. Ini juga nanti kalau misalnya bagi Kementerian Kesehatan, kalau misalnya kita sudah punya WTP, itu bisa juga sebagai dasar untuk nego cost, nego price ya, negosiasi harga ya. Ya. Misalnya dari studi farmakoekonomi dari suatu teknologi kesehatan, dari suatu obat lah. Wah, ini mahalan, ICER-nya terlalu tinggi daripada WTP kita. Nah, silahkan diturunkan harganya sehingga nilai ICER-nya berada di bawah WTP-nya Indonesia seperti itu. Nah, itu mungkin nanti 3, 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita harapannya sudah bisa seperti itu di Indonesia. Dengan teman-teman yang mungkin sudah mulai berkiprah banyak begitu ya. Itu bisa pakai apa namanya? Aktivitas itu bisa dilakukan. Nah, modelnya jadi seperti ini. Kemudian kita ringkas, ya, misalnya datanya jadi seperti ini, ya. Setelah kita ringkas, kemudian kita masukkan ya data-data ini ke dalam panah-panah tadi. Jadi seperti ini, ya. Tadi kan ada misalnya 100.000 penduduk, kemudian tadi yang probabilitas menderita kanker payudaranya kan 0,00128. Kalau dikali 100.000 ada 128 pasien baru. Kemudian yang meninggal karena kondisi alami ada dari 100.000 orang ada 1.880. Berarti sisanya masih pada tahun pertama ya, pada tahun pertama sisanya masih menjadi wanita yang sehat tanpa mengalami kanker payudara. Kemudian, nah yang belum, nah karena ini di atasnya sebetulnya di atas itu juga ada perpindahan ke sini ya, dari kanker payudara menjadi tetap kanker payudara pada tahun berikutnya atau menjadi meninggal ada. Cuman karena dia 0 kita nggak buat. Nah kemudian kalau di sini sudah ada 128 berarti tinggal dikalikan ya. Probabilitas untuk wanita itu meninggal kanker payudara yang meninggal itu 0,01940 dikali 128 ketemunya something. Nah, karena masih ditambah ini 1880 itu juga ke sini. Kemudian dari ini ya dari yang sehat dan meninggal itu juga ada proporsinya. Ketika ditotal ketemunya 3.700. Tapi kan begini. Markov model tadi dibilangnya adalah proses yang stokastik yang acak. Kita nggak tahu individu mana yang akan meninggal. Kita tidak tahu individu mana yang akan kanker payudara. Kita tahunya hanya jumlahnya sekian begitu. Ya. Nah, seperti itu. Waktu Neo cepet. Tak pikir masih lama. Terus, nah itu kalau kita rekap, nanti bentuknya seperti ini. Ya, jadi tadi dari 100.000 pada tahun pertama, wanita usia 50, ya siklusnya tahun pertama begitu. Itu dari 100.000 pada siklus ke-0, yang sehat tinggal 97.000. Karena apa? Sebagian sudah mengalami kanker payudara dan sebagian sudah meninggal. Kontrol ini adalah total ya, total dari sebelah dari populasi yang sehat, kanker payudara dan meninggal. Jadi kalau nanti Anda membuat model kontrolnya ini bagus, lurus seperti ini ya, angkanya sama, itu berarti kemungkinan besar model Anda sudah betul. Tapi kalau angkanya nggak sama, berarti perpindahan tadi Anda memasukkan angka-angka ke dalam panah ini, nanti berarti ada yang tidak pas. Itu harus dicek. Nah, kemudian seperti itu kita menghitung insidensi dan biaya. Nah, saya mau ke Excel-nya saja biar kita bisa lihat langsung. Kelihatan ya? Nah, ini kalau di Excel-nya seperti ini.
Kemudian ini simulasi kohortnya ya. Di sini kalau Anda lihat ini kan penjumlahan dari ketiganya ya. Jadi kalau Anda tarik ke bawah nilainya sama itu berarti Anda sudah betul. Nah, ini di sini misalnya ilustrasinya ya D3 itu adalah yang 100.000 dikurangi orang yang transition probabilities dari sehat ke kanker payudara dan dikurangi perpindahan orang yang dari sehat ke meninggal. Jadi orang yang pindah ke sini itu adalah sisa dari orang yang pindah ke kanker payudara dan orang yang pindah ke meninggal begitu. Begitu terus seterusnya ya. Dari sini nanti dari sini dari sini nanti sebagian akan pindah ke sini ya kan. Ini kanker payudara itu berasal dari orang sehat dan dari kanker payudara itu sendiri. Kemudian yang meninggal itu dari sehat, kanker payudara dan meninggal. Ketemunya segitu. Ya. Jadi ini adalah proses pembuatan model Markov. Kemudian dari situ kita bisa memperoleh biaya. Biaya itu coba kita lihat komponen biaya itu adalah biaya kanker payudara tadi ya 5.000 per pasien baru ya. Nah, oleh karena itu saya harus menghitung insidensinya. Angka kejadian kanker payudara itu berapa? Angka insidensinya berapa? Nah, kemudian dikalikan biayanya tadi. Beda dengan yang di sini, ini populasi dengan mamografi. Di situ kalau kita bicara biaya, ini lebih mahal, 1 juta ya, 1.100.000. Kalau di sini cuma 600 ya. Kenapa? Di situ karena ada biaya mamografi yang dibebankan ke seluruh populasi. Ya, di situ. Nah, disitulah mengapa kok biaya di skenario ya, di skenario populasi wanita dengan mamografi itu bisa lebih mahal, lebih besar gitu ya, karena yaitu tadi ada biaya yang harus dibebankan untuk screening. Tapi kalau Anda cermati ada efektivitas 20% ya. Ini 128 pada siklus pertama itu yang terjadi penurunan sebesar 20% yang tidak mengalami kanker payudara. Jadi turun ya. Kalau tidak ada mamografi yang sakit kanker payudara itu 128, tapi ketika ada screening itu hanya 102. Jadi ada sekitar 26 pasien yang ketika kita mengimplementasikan screening itu dia tidak jadi terkena gitu ya. Tidak jadi mengalami kanker payudara seperti itu. Nah, dari situ kita kemudian menghitung nilai biayanya di sini total ya, kita menggunakan discounting 9 juta. Nanti discounting itu begini ilustrasinya. Kita akan melakukan analisis perhitungan semuanya ini di tahun sekarang, ya kan? Nah, ya kan? Di tahun sekarang. Nah, padahal tahun 1, 2, 3 dan seterusnya itu terjadi di masa depan begitu. Ya kan? Terjadi di masa depan. Padahal kita akan melakukan analisisnya di tahun sekarang. Jadi, nilai perhitungan di sini ya, ini adalah nilai perhitungan di masa depan. Nah, oleh karena itu kita harus menyekarangkan itu apa bahasa mudahnya? Mengubah nilai di masa depan itu menjadi nilai saat ini gitu. Nah, kalau misalnya normalnya semakin gini, uang di saat ini ketika di masa depan tentunya akan ada inflasi ya. Inflasi artinya nilainya akan turun begitu. Nah, kemudian kalau di masa depan akan kita balikkan itu akan kita diskon. Nah, rumus discountingnya ada nanti di slide bisa saya tunjukkan. Rumusnya seperti ini ya. Di situ kita mendiskon nilai di masa sekarang menjadi nilai di saat ini. Nah, oleh karena itu biasanya kalau kita melakukan analisis farmakoekonomi atau HTA mau menghitung ICER, kita menggunakan perhitungannya yang biaya didiskon dan utilitas yang didiskon. Ya, artinya ini nilai sudah nilai sekarang. Kalau biaya saja itu nilai masa depan. Masih campur waktunya sekarang sama setiap tahun berikutnya. Setiap tahun di tahun-tahun berikutnya. Kalau nilai yang sudah didiskon itu nilainya adalah nilai sudah saat ini semua begitu. Ya. Nah, ketika kita lihat ternyata memang besar kalau tidak pakai mamografi, sebenarnya biayanya cuma 9 juta dolar gitu ya. Cuman kalau
pakai mamografi ternyata naik jadi 17 juta. Ya, cuman kalau Anda lihat nih ya, jumlah pasien kanker payudaranya dari 30.000 turun menjadi 24.000. Insidensinya dari 2.500 menjadi 2.000. Ya, ini dari 100.000 penduduk ya. Padahal di Indonesia itu wanitanya Anda bisa kalikan. Ya, artinya besar sekali penurunan kasusnya dan cuman resikonya besar sekali juga biayanya. Nah, setelah kita hitung analisis di sini kita menghitung ICER kemarin mungkin sudah ya, tanpa mamografi biayanya sekian, kalau dengan mamografi biayanya sekian. Utilitasnya juga kalau kita pakai kualis tadi ya misalnya itu 1.506.000. Kalau yang ini dengan mamografi naik karena ada manfaat klinis ya. Banyak pasien, banyak wanita yang tidak jadi kena kanker payudara, artinya jika naik 1.507.000 gitu. Nah, kita hitung selisihnya 8 juta lebih tinggi ya. Artinya biayanya kalau pakai mamografi lebih tinggi, tapi manfaat kesehatannya juga lebih tinggi. Artinya di kuadran 1 ini ya. Kemudian kalau kita hitung ICER-nya 6.440 begitu. Nah, mungkin itu untuk ilustrasi mana tadi slide-nya ya, modelnya. Nah, kemudian ini untuk discountingnya menghitung ICER tadi kita sudah. Nah, jadi pada prinsipnya Markov model itu gambarannya seperti itu. Dari bikin modelnya, cari datanya, masukkan ke dalam modelnya, kemudian nanti kita hitung ICER-nya. Cuman ada kelemahan ya, nggak ada memoris. Nggak ada memoris itu gimana? Orang yang tahun sebelumnya kanker payudara, kita nggak tahu pada tahun ini tuh dia yang harusnya meninggal atau yang harusnya tetap kanker payudara atau yang harusnya sembuh gitu. Itu nggak ada memori. Dia hanya melihat jumlah angkanya saja di situ. Kemudian more kompleks dan decision tree ya jelas lebih kompleks ya. Kalau decision tree kan relatif lebih mudah dan tidak perlu adjustment tadi, apa ya, kalibrasi tadi. Kalau di Markov model kan perlu dikalibrasi. Mungkin itu Mbak Septi dan teman-teman semua, sedikit sharing ya dari saya mengenai Markov model. Semoga bisa memberikan gambaran lah. Saya yakin masih banyak yang ya mungkin beberapa belum dimengerti, tapi monggo kita diskusikan. Saya kembalikan Mbak Septi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas paparannya Pak Didik, menarik sekali. Semoga nggak kapok ya Pak ke YEPS Siap, siap, untuk aman, aman. sharing-sharing. Ya, ini insightful banget untuk teman-teman juga yang memang fokus di health economics dan juga modeling untuk HTA. Terima kasih atas paparannya dan partisipasinya untuk teman-teman YEPS. Sampai bertemu di sesi selanjutnya di Advanced Modeling.